Halo sahabat Arti, jumpa lagi kita. Assalamualaikum, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Warga di Komplek YKB Blok F nomor 1920, RT 2 RW 11 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, digegerkan dengan penemuan mayat seorang perempuan bersimbah darah yang diduga korban pembunuhan pada Senin 11 Februari 2019. Siang itu sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Fitri Suryati alias YWW yang berusia 24 tahun ditemukan sudah dalam keadaan tergeletak di pintu kamarnya dengan kondisi sudah tak bernyawa. Bermula saat Robert, seorang tetangga dekatnya, menurut keterangannya, sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di hari itu, mendatangi rumah korban hendak membeli gas LPG 3 kg. Karena memang keluarga gadis yang akrab disapa dengan nama Yu ini memiliki usaha pangkalan LPG subsidi di rumahnya tersebut. Tapi saat dipanggil-panggil beberapa kali, tak juga ada sahutan dari dalam rumah itu. Robert yang penasaran sempat mengintip ke dalam rumah. Saat itu suara TV menyala terdengar jelas olehnya. Dan anjingnya yang ada di dalam rumah maupun yang di luar rumah terus menggonggong. Karena tidak ada jawaban dari dalam rumah, Robert memutuskan untuk kembali pulang saja. Namun sebelum beranjak pulang, Robert ini mengaku melihat tetesan darah di lantai teras rumah Yu. Tak hanya itu, tetesan darah juga terlihat pada bodi motor Honda Beat yang bernopol BP 3015JK yang terparkir di teras rumah itu. Robert kemudian bergegas pulang dan menceritakan hal itu kepada ibunya. Selanjutnya ia meminta si ibu agar menghubungi nomor telepon Yu. Ditelepon pertama kali tidak aktif, kemudian ditelepon lagi, aktif tapi tidak diangkat. Ibu Robert kemudian menghubungi Meng I alias Erwan Rahmat, ayah dari Fitri Yu yang saat itu sedang keluar mengantarkan pesanan gas LPG. Ketika si ayah pulang sekitar pukul 13.10 itulah, putrinya itu telah ditemukan sudah tengkurap bersimbah darah dengan tangan terikat di dekat pintu kamarnya. Seketika itu pula lah juga warga mendadak gempar lantaran mendengar teriakan histeris ayah Yu yang meminta tolong pada tetangga. Peristiwa mengerikan itu pun segera dilaporkan ke Polsek Bengkong, yang kemudian petugas bersama tim Inafis datang ke TKP melakukan olah TKP dan evakuasi korban. Fitri Suryati alias YWW, berusia 24 tahun, adalah seorang gadis cantik keturunan Tionghoa yang tinggal di sebuah rumah di Komplek YKB Blok F nomor 1920, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Di rumah tersebut Yu tinggal bersama kedua orang tuanya, abangnya, adik, dan seorang teman laki-lakinya. Sosok Fitri Yu dikenal sebagai gadis pendiam, murah senyum, dan pengertian pada orang tuanya. Bahkan Fitri Yu rela berhenti kuliah demi merawat ibunya yang kala itu sakit-sakitan. Sehari-hari di rumah ia membantu usaha ayahnya dalam melayani jual beli gas LPG, terutama saat sang ayah sedang keluar untuk mengantarkan pesanan-pesanan LPG itu. Setiap ada pembeli datang, Yu akan melayani mereka dengan ramah. Lalu setelahnya ia akan menuju ke rumah tetangga samping rumah untuk nongkrong ngobrol sambil menjaga pangkalan gas LPG-nya sekalian menunggu pembeli lain datang. Rutinitas seperti itulah yang dilakukan Yu sehari-harinya. Hingga tiba-tiba di hari tragis itu, Senin 11 Februari 2019, kebetulan Fitri Yu sedang sendirian di rumah. Sekitar pukul 8 pagi, Yu masih sempat duduk-duduk di tempat tetangga samping rumahnya seperti biasa. Lalu pukul 8.30 ia pulang melayani pembeli karena saat itu ada seorang pria hendak membeli LPG dalam jumlah banyak yang katanya untuk dijual lagi. Berhubung sang ayah sedang tidak ada di rumah dan Yu sendiri pun tidak begitu paham terkait LPG yang dimaksud, maka Yu menelepon ayahnya. Tak berselang lama, Erwan sang ayah pun tiba. Terjadilah obrolan dan tawar-menawar antara Erwan sang ayah dengan pria itu. Namun karena tidak ada kesepakatan harga, pria itu batal membeli lalu pergi. Sekitar pukul 9, Erwan ayah Yu pergi lagi untuk mengantarkan pasokan LPG ke toko-toko pelanggannya. Selang 15 menit kemudian,
Yu yang sedang berada di dalam rumah bergegas kembali keluar karena pria yang sebelumnya datang ternyata kembali lagi. Itulah saat-saat terakhir tetangga samping rumah Yu melihat gadis itu dalam keadaan hidup. Karena setelahnya, Fitri Yu yang biasanya kembali ke rumah tetangganya untuk nongkrong tak lagi muncul. Hingga siang harinya ia ditemukan sudah terkapar tak bernyawa dengan banyak luka akibat benda tajam di tubuhnya. Satuan petugas gabungan dari Polda Kepri dan Polres Barelang yang melakukan penyelidikan serta olah TKP kemudian memperoleh petunjuk. Dilakukan pemeriksaan pada riwayat ponsel korban serta keterangan dari para saksi yang mengarah pada ciri-ciri terduga pelaku. Dalam waktu kurang lebih 10 jam usai penemuan jenazah korban, petugas kepolisian berhasil membekuk seorang pria atas nama Yuda Lesmana berusia 26 tahun di tempat kosnya di kawasan Bengkong Permai, Batam, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat saat pria itu sedang tidur pulas. Lantaran hendak melawan, sebelah betis kiri Yuda terpaksa didor untuk melumpuhkannya. Yuda Lesmana adalah pria asal Sumatera Utara yang ngekos di kawasan Bengkong Permai ini sehari-hari bekerja di sebuah toko bangunan. Ia diketahui tinggal di indekosnya itu bersama adik perempuannya, teman Yuda, dan seorang adik dari temannya. Kepada penyidik Yuda menceritakan motifnya, yang dengan sadis menghabisi nyawa korban Fitri Suryati alias YWW di siang hari sebelum penangkapannya. Yuda mengaku lantaran memiliki dendam yang sudah disimpannya sejak 5 tahun lalu. Dari cerita Yuda, pada tahun 2014, ia pernah berpacaran dengan seorang gadis bernama Dewi yang merupakan sahabat korban. Suatu hari, dirinya bersama Dewi dan korban yang sedang makan di salah satu rumah makan di kawasan Nagoya, mendengar ucapan korban yang menyakiti hatinya. Kala itu pelaku mendengar korban yakni Fitri Yu mengatakan pada Dewi agar jangan mau pacaran dengan Yuda karena Yuda hanyalah lulusan SMP dan tidak memiliki masa depan. Masih dari keterangan Yuda, sejak itu sikap Dewi kian hari kian berubah hingga akhirnya memutuskan hubungannya dengan Yuda. Padahal kala itu Yuda sudah terlanjur mencintai pacarnya itu dan berniat menikahinya. Sejak itulah Yuda sakit hati pada Fitri Suryati alias YWW si korban tersebut karena menganggap korbanlah yang menghancurkan hubungannya dan mulai menyimpan dendam. Hanya saja setelah itu, Yuda sudah tidak pernah bertemu lagi dengan korban maupun Dewi. 4 tahun usai putus dengan pacarnya, Yuda mengaku sempat pulang kembali ke Sumatera. Ia bahkan mencoba berhubungan dengan gadis lain untuk melupakan Dewi, namun katanya tidak bisa. Ia masih terus mengingat sang mantan yang telah meninggalkannya akibat hasutan korban. Selama setahun Yuda berada di Sumatera, kemudian ia memutuskan untuk kembali lagi ke Batam. Hingga suatu hari tanpa sengaja, Yuda bertemu lagi dengan Fitri Yu saat sedang membeli gas LPG di pangkalan LPG milik korban. Seketika itu pula Yuda kembali teringat sakit hatinya yang sudah dipendam sejak 5 tahun silam. Dari pengakuannya, selama sekitar sebulan, ia mengawasi rumah gadis itu untuk mencari kesempatan membalas dendam. Saat yang ditunggu Yuda pun akhirnya tiba. Di hari itu, Senin 11 Februari pagi sekitar pukul 8.30, Yuda sengaja datang ke pangkalan LPG milik korban dengan mengendarai motor Satria FU, lalu pura-pura ingin membeli LPG untuk dijual kembali. Yuda juga mengakui sempat terlibat obrolan dan perdebatan dengan ayah korban saat nego harga, lalu Yuda pura-pura pergi meninggalkan rumah itu. Padahal sebenarnya pelaku ini tidak pergi jauh. Ia sembunyi sambil mengawasi rumah korban dengan jarak sekitar 200 meter saja. Dan begitu pelaku melihat ayah korban sudah pergi lagi, serta meyakini korban sendirian di rumah, Yuda kembali mendatangi rumah itu, langsung menuju depan pintu rumah. Saat itu Fitri Yu yang berada di dalam rumah lalu keluar menemui Yuda. Saat itu pelaku pura-pura ingin minta nomor telepon dengan alasan agar gampang jika ingin pesan LPG. Tanpa rasa curiga Yu menuliskan nomor telepon itu di secari kertas lalu memberikannya pada pelaku. Nah, begitu korban berbalik badan hendak masuk lagi ke rumah, Yuda lalu mencekiknya di depan pintu hingga gadis cantik itu pingsan.
Dari pengakuan pelaku, lalu diseretnya tubuh korban ke dalam kamarnya, kemudian kedua tangannya diikat. Mengira korban sudah tewas, Yuda lalu mengambil laptop dan sebuah ponsel di kamar itu, yang belakangan diketahui ternyata ponsel itu adalah milik adik korban. Selain itu, pelaku juga merusak dan mengambil CCTV dengan maksud agar aksinya tidak ketahuan. Namun saat Yuda si pelaku ini hendak pergi meninggalkan TKP, ia melihat ternyata korban masih hidup dan telah tersadar sedang berusaha melarikan diri untuk keluar rumah mencari pertolongan. Melihat itu Yuda pun panik. Seketika itu juga ia bak kesetanan langsung menghujamkan pisau yang telah disiapkannya berkali-kali ke arah leher, punggung, dan bagian tubuh lainnya dari korban. Bahkan saat penyidik bertanya berapa kali ia melakukannya, Yuda pun tak tahu berapa kali ia menyerang korban. Barulah saat yakin wanita malang itu sudah benar-benar tewas, pelaku segera kabur meninggalkan TKP. Pisau yang masih berlumuran darah dan CCTV dibuangnya ke aliran air di Dam Seladi. Sementara bajunya yang juga terkena darah langsung dibakarnya untuk menghilangkan jejak. Masih dari pengakuannya setibanya di tempat kosnya, sekitar pukul 18.00, ia sempat membayar uang sewa kos pada si pemilik rumah. Lalu ia masuk kamar, tidur pulas hingga menjelang tengah malam, yang tiba-tiba polisi datang menangkapnya saat dirinya masih dalam keadaan tidur pulas. Dari penangkapan terhadap pelaku, juga berhasil diamankan beberapa barang bukti. Di antaranya, 1 unit laptop merek Acer milik korban, 1 unit ponsel iPhone 6 milik adik korban, 1 ponsel Sony milik korban, 1 ponsel Xiaomi milik pelaku, 1 motor milik pelaku, kaos dan celana yang juga digunakan oleh pelaku saat beraksi. Polisi juga menemukan secarik kertas berisi nomor telepon korban yang terkena bercak darah di saku celana pelaku. Sementara itu dari hasil otopsi terhadap jenazah korban yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri, dokter menyatakan korban dihabisi dengan cara brutal. Terdapat luka lecet dan memar akibat benda tumpul di wajah, leher, dada, dan anggota gerak bagian bawah. Selain itu, terdapat luka terbuka akibat benda tajam, 1 di pipi kiri, 1 di tangan kiri, 1 di pinggang, 3 di kepala belakang, 8 di leher belakang, 1 di leher kiri, dan 1 di sebelah kanan. Sedangkan di pemeriksaan dalam, petugas medis menemukan pembuluh darah kosong, limpa melisut, dan organ dalam pucat. Juga akibat luka benda tajam putusnya nadi leher depan sisi kiri, robeknya pembuluh darah nadi leher sisi kanan, dan terputusnya nadi tulang leher sebelah kanan. Atas perbuatannya tersebut, Yuda Lesmana dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Sesuai pasal 340 KUHP, Jungto pasal 365 ayat 3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau kurungan selama-lamanya 20 tahun. Senin 15 Juli 2019, Pengadilan Negeri Batam dalam persidangannya terdakwa Yuda Lesmana oleh majelis hakim dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Fitri Suryati alias YWW dengan vonis hukuman penjara seumur hidup sesuai pasal 340 KUHP. Sementara itu jenazah korban Fitri Suryati alias YWW dimakamkan di TPU Sambau Nongsa pada Rabu 13 Februari 2019 dengan diiringi isak tangis keluarga dan kerabatnya. Tak bosan-bosan saya ingatkan ya, agar kita semua bisa mengambil pembelajaran dari setiap kisah dan kasus yang terjadi. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang terlindungi dan beruntung. Sekian kisah ini, sampai jumpa kapan-kapan. Terima kasih waktu.